Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Septian Aryanugraha dari kelas SI 4505 dengan NIM 12022102444. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas besar saya yang berjudul Pentingnya Rasa Percaya Diri. Nah, percaya diri merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu karena percaya diri merupakan salah satu faktor penting dalam berkembangnya seorang individu sehingga dapat melakukan apapun yang dia inginkan karena dengan percaya diri kita akhirnya mampu untuk melakukan apapun. Dan seperti yang kita ketahui, manusia adalah merupakan makhluk sosial, jadi kita tidak bisa menjalani hidup tanpa sehari-hari tanpa keberadaan dari orang lain, dan rasa percaya diri memegang penting dalam bersosialisasi dengan manusia. Nah, adapun juga menurut Fatimah dalam bukunya Psikologi Perkembangan yang dirilis pada tahun 2006 menyatakan kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang mampu dirinya untuk mengembangkan nilai-nilai positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapi. Adapun menurut Hakim pada bukunya Mengatasi Rasa Tidak Percaya yang berjudul Mengatasi Rasa Tidak Percaya pada tahun 2005 menyatakan kepercayaan diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap seluruh aspek kelebihan yang ia miliki, dan keyakinan tersebut menjadikan dia merasa mampu untuk dapat mencapai berbagai tujuan hidupnya. Merupakan suatu pengertian dari rasa percaya diri secara sederhana. Nah, dari pengertian para ahli di atas yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa percaya diri adalah suatu sikap di mana seorang individu memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mencapai tujuan dan mampu untuk mengembangkan nilai positif terhadap diri sendiri dan lingkungan untuk mencapai tujuan hidup. Nah, selanjutnya menurut saya ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya percaya diri. Pertama, faktor internal, yaitu faktor dari dalamnya. Menurut saya pengalaman hidup adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam berkembangnya kepercayaan diri seorang individu, karena dengan banyaknya pengalaman yang dialami menempa kepercayaan dirinya semakin kuat dan semakin tinggi. Itu merupakan hal yang baik. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi menurut saya dengan cara memiliki pengalaman yang banyak. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal menurut saya adalah lingkungan. Lingkungan memegang penting peranan kepercayaan diri seseorang. Jadi saat pada waktu kecil pun kalau lingkungannya baik dan mendukung, sehingga kepercayaan dirinya pun meningkat terus. Apabila waktu masa berkembang kepercayaan dirinya itu tidak kurang mendapati perkembangan, menurut saya pada kedepannya akan menghasilkan kepercayaan diri yang kurang baik. Nah, selanjutnya ada proses pembentukan kepercayaan diri. Menurut Hakim dalam bukunya Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri pada tahun 2005, ada 4 proses pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama, terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Yang kedua, pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan yang kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihannya. Ketiga, pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau rasa sulit menyesuaikan diri. Nah, yang keempat, yang terakhir, pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, seperti yang tidak disebutkan, proses pembentukan kepercayaan diri tidak jauh lagi dari pengalaman. Ya, pengalaman memang sangat penting untuk kita menjalani hidup dan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Nah, ada pun juga ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri. Pertama, dia selalu bersikap tenang saat mengerjakan sesuatu, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Nah, sepertinya saya akan bahas dulu mampu menyesuaikan dan berkomunikasi. Jadi, rasa percaya diri itu memang sangat bagus untuk kehidupan sosial, terutama di era media sosial ini. Kita harus mampu berkomunikasi dengan orang manapun dan mampu menyesuaikan diri pada tempat yang tertentu. Nah, selanjutnya ada juga yang ketiga, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Dia mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai, tentu akan mampu untuk meningkatkan rasa percaya diri
Dan orang yang memiliki kemampuan dan potensi yang memadai tentu saja akan meningkatkan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Keempat, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup. Dengan mental yang stabil, kita pun bisa lebih tenang dalam menghadapi sesuatu dan percaya pada diri kita bisa meningkat. Kelima, memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Nah, seperti yang saya telah sebutkan bahwa lingkungan merupakan hal yang penting. Jadi saat lingkungan yang baik, sehingga kemampuan bersosialisasinya pun pasti akan memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Tentu saja dengan kemampuan bersosialisasi yang baik kita bisa mendapat banyak teman dan meningkatkan rasa percaya diri kita dengan sangat baik. Yang terakhir, memiliki pengalaman hidup yang menempa mental menjadi kuat dan tahan dalam menghadapi berbagai hal. Sekali lagi saya bilang bahwa pengalaman memang adalah hal yang paling penting. Oh, saya lupa, ternyata ini saya ada tambahan. Yang selanjutnya adalah mampu menetralisasi ketegangan di dalam berbagai situasi, selalu berpikir positif di dalam menghadapi masalah. Nah, ini sebenarnya penting juga, berpikir positif. Maksudnya saat dalam menghadapi sesuatu kita harus berpikir positif, bahwa saat kita mengambil risiko atau sedang melakukan sesuatu kita harus berpikir positif bahwa hasilnya bakal menghasilkan sesuatu yang positif dan jangan pesimis. Itulah yang dimaksud dengan berpikir positif saat menghadapi sesuatu. Itu merupakan keuntungan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri. Nah, segitulah saja tentang ciri-cirinya. Nah, selanjutnya gimana sih cara ningkatin kepercayaan diri? Yang pertama ada mencintai diri sendiri. Pertama-tama tentu saja kita harus dari diri kita sendiri sebelum kita bisa mengeluarkan kepercayaan diri kita kepada orang lain. Nah, gimana sih dengan mencintai diri? Yaitu dengan menghargai dan mencintai diri kita sendiri, agar kita lebih menghargai dengan kelebihan apa yang kita miliki. Nah, dengan menghargai diri sendiri, pikiran kita pun menjadi lebih terbuka dan menerima perubahan dan kita pun bisa menghargai setiap keberhasilan yang didapat sekecil apapun. Dan kita pun jangan terlalu mengkritik diri sendiri apabila gagal. Nah, seperti yang sering kita lihat di media sosial, kadang kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, itu jangan ya, agar kita lebih cinta diri sendiri saja lah. Selanjutnya ada berani mencoba. Nah, keberanian untuk mencoba dan mengambil risiko merupakan hal yang penting dalam untuk meningkatkan kepercayaan diri. Karena dengan kita berani mengambil risiko, kita akan menjadi, apabila pun gagal pun kita bukan gagal karena tidak mencoba, karena gagal sudah mencoba. Itu lebih baik daripada gagal diam. Dan itu pun saat kita mencoba, kita apabila berhasil itu pun akan membuat diri kita merasa bangga sekali. Nah, apabila gagal kita berusaha mungkin menggunakan strategi untuk mencegah ataupun mengatasi resikonya agar kegagalan itu tidak terjadi. Nah, selanjutnya ada mandiri. Dengan menjadi mandiri kita menjadi tidak tergantung kepada orang lain dan yakin pada kemampuan diri sendiri. Hal ini sangat bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri. Orang mandiri cenderung tenang dalam menghadapi hidup. Nah, selanjutnya ada memperluas wawasan. Nah, dengan memperluas wawasan dan pertemanan, kita pun berkomunikasi dengan dapat meningkatkan komunikasi dengan baik. Apabila kita memiliki wawasan yang luas, kita dapat berkomunikasi dengan semua orang karena topik kita memiliki topik yang sama. Kalau kita memiliki wawasan yang luas, sehingga kita bisa itu. Nah, selanjutnya dengan memperbanyak teman dapat meningkatkan skill berkomunikasi. Seperti yang saya sebutkan, ciri-ciri yang orang dapat ciri orang memiliki keberanian adalah mampu berkomunikasi. Nah, dengan mampu berkomunikasi, dengan memiliki banyak teman, tentu saja meningkatkan skill komunikasi kita kan. Nah, jadi memperluas wawasan dan memperbanyak teman adalah salah satunya. Terakhir ada berhenti mengeluh dan berpikir positif. Nah, berhenti mengeluh sama saja dengan yang tadi saya sebutkan, untuk lebih menghargai diri sendiri. Berhenti mengeluh dan mulai bersyukur lah, dan berpikir positif pun sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu saja dari saya. Itu adalah video saya, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, dadah.